Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Untuk junjungan Nabi besar Muhammad, untuk kita berharap syafaatnya di kemudian hari kelak ya, untuk kedua orang tua kita, untuk diri kita, saudara, istri, anak, dan saudara-saudara kita ya. Rutinitas di pagi hari ini seperti biasa, sebelum anak sekolah berangkat pergi menuntut ilmu agama serta pendidikan, saya memang rutinitasnya ini ya ginilah, menyuapin kedua putri saya ya, yang SMA dan SMP. Bukan nggak bisa makan sendiri, tapi memang biar supaya ada ikatan aja lah antara batin orang tua ke anak. Mudah-mudahan suapan ini dimanapun mereka berada, mereka mengingat kalau suapan ini adalah suapan yang selalu diingat mereka ya, karena orang tua itu pesannya cuman di masa tua nanti gantianlah mereka yang menyuapi kita ya, karena suapan itu kita harapkan di masa tua nanti, di saat kita sedang berbaring lemah tidak berdaya ya. Mudah-mudahan juga Allah berikan umur yang panjang dan berkah bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Jadi hari ini di hari Rabu pagi saya mau mengikat motoran parutan kelapa kemarin yang ngelanjutin kerjaan kemarin ya. Untuk kegiatan hari ini ya inilah, mau menyelesaikan gulungan sepul ulang untuk parutan motor parutan kelapa ya. Jadi di hari Rabu ini kita rencananya kalau bisa ini siap, kalau tidak ada kerjaan lain ini mau kita targetkan siap. Tapi di saat saya datang ke bengkel nih tadi, sudah ada lah pompa air datang merek Shimizu dengan kerusakan, macet total, mati, tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi di sini nanti saya ikat di bagian belakang dulu sejenak untuk merapikan bagian belakang gulungan sepul. Nanti kita lanjut untuk ngebongkar pompa airnya ya, karena pompa air ini dibutuhkan untuk si pengguna mesin ya, untuk kegiatan cuci siram di kamar mandi. Untuk itu ini nanti saya tinggal sejenak lah, karena kita mengerjakan lebih utama dulu, lebih yang paling penting daripada ini ya. Kalau ini kan bisa dibilang besok-besok nggak apa-apa, karena yang punya barang juga mesennya nggak bisa mesti cepet-cepet, tapi pas tiba-tiba lagi diperlukan ya udah siap. Karena parutan kelapa ini kan untuk apa itu, menyewa-nyewakan orang-orang pesta ya, jadi digunakan untuk alat-alat dapur lah, sebagai alat-alat dapur. Ini yang saya maksud tadi, pompa Shimizu-nya udah oplak ya, laharnya bagian depan udah kasar, dan saking parahnya sampai sudah lengket ke bagian keren, tidak bisa memutar as tengah ya. Tuh jadi saya tinggal dulu bagian motoran parutan kelapa itu, bagian as yang melengket di bagian keren ya, ada gesekan. Jadi di bagian depan bearing inilah yang sudah terlalu parah hingga bergerak menyentuh bagian keren untuk asnya. Jadi ini kita mau eksekusi, kita ganti bearingnya dengan nomor 6201. Begitu juga dengan sealnya ya. Untuk bearing 6201 itu kita beli 2 buah ya, terus sealnya kita beli. Ini sepertinya pompa airnya terkena air juga, ini dari bagian bawahnya kita kelihatan ada bekas karat, ada bekas-bekas kotoran yang ini memang posisinya saya yakin ini tidak ditinggikan ini. Jadi cuma bermodalkan tapak mesin aja. Untuk sebulan mudah-mudahan masih oke ya, karena saya tes tadi masih bisa mutar. Itu udah saya beli ya bearing 26201 2 buah untuk menggantikan yang lama, dan sealnya saya sudah beli juga untuk menggantikan seal yang lama ya. Jadi sekalian aja, karena udah kita bongkarin sealnya, jadi kita bongkarin sekalian dan langsung kita ganti aja yang baru untuk kelengkapan sealnya. Itu motoran parutan kelapanya saya tinggal dulu, karena tadi juga terpotong sama ngerjakan blender ya,
ganti saklar, karena saklar tadi nggak saya videoin. Saklarnya itu saya rubah menjadi satu kecepatan aja pakai saklar biasa. Ini lagi saya proses buka bearing bagian depan ya, karena udah saya minyain pakai anti karat. Saya nggak ada tracker yang segitu panjang, jadi kita bongkar pakai pahat besi yang panjang, kita tokok aja lah. Mudah-mudahan gampang keluarnya ya teman-teman. Masih dalam keadaan sehat ya teman-teman. Mudah-mudahan kesehatan selalu bersama kita, kemudahan masih juga tetap selalu bersama kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita berdoa berikan kemudahan untuk menjalani kehidupan ini, diberi kemudahan untuk melewati sakaratul maut kita, diberi kemudahan juga untuk melewati titian siratal mustaqim, dan dikumpulkannya lah kita bersama kedua orang tua kita, istri, anak, dan saudara-saudara kandung kita ya. Mudah-mudahan Allah itu menjumpakan kita atau mengumpulkan kita di keluarga kita yang kita sayangin lah. Amin ya robbal alamin. Setelah kita bongkarin, kita bersihkan dulu bagian angkernya yang ada mengandung karat ya. Jadi kita bersihkan bekas-bekas kotoran karat. Setelah itu kita masukkanlah satu persatu barang-barang yang kita perlukan. Sebelumnya seal kalau mau dipasang, kalau bisa pirnya ditarik dulu ya teman-teman. Ini biar berfungsi untuk pir itu menekan bagian karet seal bagian bawah agar tekanannya makin kuat, tidak longgar ya, karena kan nanti itu bakalan dimasukin ring per untuk diikat dengan ring per sealnya. Jadi kalau bisa sebelum masuk pir sealnya kita tarik dahulu. Ini ajaran dari orang tua saya dulu waktu pas mengajarin saya di sini. Alhamdulillah orang tua saya sudah setahun berpulang. Mudah-mudahan ayah saya itu mendapatkan pahala jariah dari ilmu-ilmu yang dia turunkan kepada kami ya. Begitu juga mungkin sesuatu yang baik, ibadah-ibadah, infak sedekahnya, serta amalan-amalan solehnya itu menjadi amal ibadah yang terus-menerus ia rasakan di alam barzahnya. Dan dikumpulkanlah arwah ruh ayah saya Jumirin bin Saring itu bersama arwah ruh orang-orang bertakwa dan soleh-soleh berserta sahabat-sahabatnya ya. Ini juga ring per yang saya maksud. Setelah sudah masuk sealnya, kita bakalan kunci dengan ring per ini ya, dengan menggunakan tang per untuk membuka jepit ring per itu ya, pakai tang ini ya. Nah ini tang khusus untuk menekan bagian ring pernya agar bisa ngembang lah. Lalu kita bisa masukkan ke bagian tempat yang sudah disediakan di as, paretan as yang sudah disediakan, tinggal menekan bagian ke dalam. Setelah itu bila sudah kita pastikan masuk ke tempat ring per yang sudah disediakan, kita jangan buru-buru pasang ya teman-teman. Kita tes dulu menggunakan air secukupnya, kita lihat ada nggak kebocoran di bagian bawah. Tapi saran saya sebelum memasukkan seal ini, diusahakan batu putih keramik yang dibalik seal itu harus dibersihkan dengan menggunakan kain agar tidak ada kotoran-kotoran ya. Itu sudah mutar, nanti bakalan di dalam kantongan seal itu kita kasih air secukupnya lah untuk mengetahui adakah kebocoran setelah pemasangan seal yang kita baru pasang tadi. Mudah-mudahan kalau dudukannya rata, gesekan antara keramik bawah yang putih itu sama keramik yang ada berada di seal karet bagian atas itu tidak ada ganjel atau dalam kondisi rata, seal ini berfungsi dengan baik dan tidak ada kebocoran. Ini dengan air secukupnya aja kita kasih lah untuk mengetes kalau kiranya tidak ada kebocoran ya. Bila sudah kita tes, kita lihat di bagian bawah balik seal tidak ada air yang tumpah. Nah itu di bagian situ ya, diperhatikan ya teman-teman, sambil diputar-putar asnya untuk kita pastikan. Bila tidak terjadi kebocoran, kita boleh pasang infilar bagian depan. Jadi itu yang kita maksud ya, di balik bagian seal bagian luar itu
kita pastikan tidak ada kebocoran sedikit pun air, karena disitulah tempat rawan kebocoran atau bisa menetes air dari bagian seal dan tidak terjadi isapan yang sempurna. Mudah-mudahan teman-teman juga bila mau mengganti harus diperhatikan dulu ya sebelum dipasang infilarnya. Kalau sudah tidak terjadi kebocoran di situ sambil diputar-putar asnya, bolehlah kita pasang infilarnya selanjutnya, terus tutup bagian depan ya teman-teman. Ini saya pastikan sudah baik, sudah berfungsi dan sudah pada tempatnya sealnya. Jadi kita bisa lanjut untuk memasang piringan infilar bagian depan. Ini infilarnya masih dalam keadaan bagus, saya lihat juga isapannya juga masih rapat. Mudah-mudahan pompa ini masih dalam keadaan baik ya isapannya, karena proses saya lihat tadi masih dalam keadaan rapat semualah, posisi antara infilar sama dudukan, antara isap dan buangan besi keongan bodi di pompa air ini ya teman-teman. Jadi kalau terkena penyakit lahar sudah kasar, jangan buru-buru dibiarin. Jadi bila perlu buru-buru diganti. Jadi bahasanya gini loh, kalau sudah kasar jangan dibiarin, tapi buru-buru diganti laharnya gitu. Maksudnya saya tadi ngomong kebalik ya teman-teman. Ini saya tes dalam keadaan sudah terpasang infilar mutar, sudah tidak ada gangguan. Tadinya ini sebelum saya bongkar ini macet total, tidak terjadi sedikit putaran karena sudah memang benar-benar lengket ke bagian keren sepulan ya. Kalau sudah mutar gini kita bisa lanjut untuk pemasangan tutup infilar bagian akhir dengan cara menutup bagian bawah dan atasnya dulu. Jadi bot itu kan ada 4 ya, jadi kita pasang bagian bawah sama atas, kita kencangkan sedikit untuk atas sama bawah, lalu bagian kanan kirinya itu ya, nah itu yang saya pasang. Terus kita lanjut sama baut ke 4 tempat secara merata hingga tidak terjadi kebocoran. Kita pastikan di situ dalam keadaan rapat. Jadi nanti setelah ini barulah kita lanjut lagi pengerjaan parutan kelapa yang kemarin masih saya tangguhkan pengerjaannya dikarenakan ada dadakan lah ini pompa air datang di hari ini. Ini tadi katanya yang punya barang ngantarnya pergi kerja jam 6, jadi bengkel belum buka. Kita diantar dalam keadaan bengkel belum buka, dititipkan sama orang tuanya, lalu orang tuanya yang ngantar ke sini, sementara yang punya pompa sudah kerja, nanti sore katanya mau dijemput. Ini sudah kita tes dalam keadaan baik ya, isapannya juga dalam keadaan oke. Hari ini videonya cuman mengganti lahar sama seal pompa air Shimizu yang sudah terlalu parah. Ini sudah bergeser ya tanpa saya pegang, artinya berarti isapan sudah baik. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi hiburan bagi teman-teman. Salam dari saya Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.